Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim. Masih dalam kitabul Hajj, yaitu kitab tentang haji. Bab yang ke-36 yaitu bab Fadlul Umrati fi Ramadan. Yaitu bab tentang keutamaan umrah di bulan Ramadan. Hadis yang ke-3028 dari kitab Sahih Muslim. Hadis ini dari seorang tabi'in Atha bin Abi Rabah qala sami'tu Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yuhadditsuna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limra'atin minal ansar sammaha Ibnu Abbas fanasitu ismaha ma mana'aki an tahujja aw an tahujjiya ma'i an tahujjiya ma'ana ma mana'aki an tahujjiya ma'ana qalat lam yakun lana illa nadihan fahajja abu waladiha wa ibnuha ala nadihin wa taraka lana nadihan nandihu alaihi qala fa idza jaa ramadan fa'tamiri fa inna umratan fihi ta'dilu hajjatan. Hadis ini dari seorang tabi'in yaitu Atha. Beliau mengatakan, saya mendengar Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menceritakan kepada kami, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW pernah berkata kepada seorang wanita Ansar yang Abdullah bin Abbas menyebutkan namanya, tapi aku lupa namanya, di mana Rasulullah SAW mengatakan kepada wanita Ansar tersebut, apa yang menghalangimu untuk ikut haji bersama kami? Maka kemudian wanita Ansar itu mengatakan, kami tidak memiliki kecuali 2 unta, di mana unta yang satu digunakan oleh bapak dari anaknya, yaitu suaminya dan anaknya untuk berangkat haji, dan dia meninggalkan kepada kami 1 unta yang digunakan untuk menyirami tanaman atau menyirami kurma. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, jika datang Ramadan maka berumrahlah. Sungguhnya umrah di bulan Ramadan sebanding atau setara dengan haji. Dalam riwayat yang lain juga dari Atha an Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala limra'atin minal ansar yuqalu laha Ummu Sinan ma mana'aki an takuni hajjati ma'ana qalat nadihani kana li abi fulan zawjiha hajja huwa wa ibnuhu ala ahadihima wa kana al-akhar yasqi ghulamuna qala fa umratan fi Ramadan taqdi hajjatan aw hajjatan ma'i. Dari Atha, juga riwayat dari Atha dari Abdullah bin Abbas dalam riwayat yang lain, di mana Abdullah bin Abbas mengatakan bahwasanya Nabi SAW pernah berkata kepada seorang wanita Ansar, yaitu perkataan ini
disampaikan oleh Nabi SAW ketika Nabi pulang dari haji wada. Nabi SAW pulang dari haji wada, kemudian mendapati seorang wanita Ansor yang disebutkan namanya adalah Ummu Sinan. Dalam riwayat yang pertama tadi atau lupa namanya. Dalam yang kedua disebutkan namanya adalah Ummu Sinan. Di mana Nabi SAW mengatakan kepada Ummu Sinan, apa yang menghalangimu untuk ikut haji bersama kami? Maka Ummu Sinan mengatakan bahwasanya kami memiliki 2 unta, yang satunya dipakai oleh suamiku, oleh suaminya, dan anaknya. Dipakai unta itu untuk berangkat, kendaraan berangkat dari Madinah menuju Makkah untuk berhaji. Sedangkan yang satunya digunakan oleh pembantu kami untuk menyirami tanaman, menyirami kurma. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada wanita tersebut, maka umrah di bulan Ramadan itu sama nilainya dengan haji atau haji bersamaku. Kata Nabi SAW. Hadis yang mulia ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya ibadah umrah yang dilakukan di bulan Ramadan itu pahalanya sama dengan haji atau haji bersama Rasulullah SAW. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya pahala ini hanya khusus kepada orang yang semisal dengan Ummu Sinan, yang dia tidak memiliki kendaraan untuk berangkat. Di mana Ummu Sinan ini dia tidak memiliki kendaraan untuk berangkat haji. Dia hanya memiliki 2 unta, 1 untanya dipakai oleh suaminya dan anaknya untuk berangkat. Satu lagi digunakan untuk menyirami tanamannya di Madinah. Tentunya unta tersebut bermanfaat buat dia untuk berkebun. Ya. Maka dia punya uzur untuk tidak berangkat. Tapi sebagian besar para ulama mengatakan bahwasanya ini umum, ya. Bahwasanya secara umum seorang yang melakukan ibadah umrah di bulan Ramadan pahalanya sama dengan haji atau haji bersama Nabi SAW. Dan ini adalah sebuah keutamaan. Melakukan ibadah umrah di bulan Ramadan. Tapi perlu kita pahami di sini, bukanlah berarti bahwasanya seorang yang dia melakukan ibadah ibadah umrah di bulan Ramadan gugur kewajiban hajinya. Maka tidak benar seorang kalau dia mengatakan atau beranggapan saya sudah umrah di bulan Ramadan, maka tidak perlu lagi haji saya. Bukan begitu maksudnya. Tapi pahalanya sama dengan pahala haji, tapi tidak menggugurkan kewajiban dia untuk melakukan ibadah haji. Dan ini adalah salah satu keutamaan ibadah umrah di bulan Ramadan. Kemudian juga tentunya hadis ini umum. Umrah di bulan Ramadan baik di awal, di tengah ataupun di akhir. Bahkan Syekh Utsaimin mengatakan bahwasanya tidak ada keutamaan umrah di bulan Ramadan atau tidak boleh diyakini lebih utama umrah misalnya di akhir Ramadan atau bahkan di malam Lailatul Qadar atau tanggal 27. Dan ini kata beliau sebuah kekeliruan. Sebagian orang justru dia berumrah di malam Lailatul Qadar, malam 27 atau malam ganjil di 10 hari terakhir. Anggapan itu tentunya salah atau keliru. Di mana dalam hadis ini disebutkan secara umum baik di awal Ramadan ataupun di tengah ataupun di akhir. Maka pahalanya sama. Seorang ketika dia berumrah di bulan Ramadan, dia mendapatkan pahala sama dengan haji atau haji bersama Nabi SAW. Baik di awal, di akhir ataupun di tengah Ramadan. Dan ini anggapan yang keliru ini yang kadang membuat fatal, sehingga kita bisa lihat di akhir Ramadan atau malam 27 atau malam ganjil itu Masjidil Haram penuh sesak. Ini tentunya
karena anggapan atau keyakinan yang keliru, akhirnya terjadi berbagai macam mudarat. Maka sama saja di awal Ramadan, di akhir ataupun di tengah Ramadan. Karena hadis juga secara umum di Ramadan kata Nabi, siapa yang berumrah di bulan Ramadan sama dengan haji bersamaku. Kemudian faedah dari hadis ini juga bahwasanya di bab sebelumnya kita sudah menjelaskan hadis Abdullah bin Umar atau hadis Aisyah, bahwasanya Aisyah mengatakan Rasulullah SAW itu berumrah di bulan, Aisyah mengatakan tidak pernah Nabi berumrah kecuali di bulan Dzulqa'dah, kecuali umrah yang dilakukan ketika beliau haji, di mana ihramnya di Dzulqa'dah tapi pelaksanaannya di Dzulhijjah. Maka Nabi SAW di bab yang lalu kita sudah sebutkan Nabi umrah 4 kali dan seluruhnya di bulan Dzulqa'dah. Ini perbuatan Nabi. Sedangkan perkataan Nabi dalam hadis ini, dalam bab ini, yaitu siapa yang berumrah di bulan Ramadan pahalanya sama dengan haji. Apakah di sini ada pertentangan? Para ulama menjelaskan tidak. Artinya ada sebagian yang mengatakan lebih utama umrah di bulan Dzulqa'dah. Kenapa? Karena Nabi selalu umrah di Dzulqa'dah. Nabi melakukan itu, tidaklah Nabi melakukan sesuatu kecuali sesuatu itu yang lebih utama. Itu pendapat sebagian. Tapi pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah perkataan Nabi lebih didahulukan daripada perbuatan. Begitu kaidah yang diamalkan oleh para ulama usul fikih. Ketika ada seolah-olah ada pertentangan antara perbuatan dan perkataan, maka perkataan lebih didahulukan karena dia lebih jelas dan lebih terang. Adapun perbuatan bisa jadi ada kemungkinan-kemungkinan. Dan sudah kita jelaskan juga, Nabi SAW berumrah di bulan Dzulqa'dah karena ingin membatalkan keyakinan orang-orang jahiliyah atau orang Arab di zaman itu yang beranggapan bahwasanya tidak boleh umrah di bulan haji. Dan Nabi SAW melakukan itu. Dan seluruh umrah Nabi di bulan Dzulqa'dah. Nabi melakukan berulang untuk tentunya untuk menguatkan itu semua. Untuk menguatkan bahwasanya boleh berumrah di bulan haji dan keyakinan tidak boleh berumrah di bulan haji adalah keyakinan yang dibatalkan oleh Islam. Maka Nabi sampai umrahnya 4 kali di bulan haji, yaitu Dzulqa'dah. Maka perbuatan Nabi di sini memiliki maslahat tertentu sehingga Nabi sendiri tidak pernah berumrah di bulan Ramadan. Sebagaimana juga Nabi meninggalkan. Jadi para ulama menjelaskan Nabi bisa jadi meninggalkan suatu keutamaan tetapi dilihat di situ ada maslahat. Masalahnya tentu lebih besar, yaitu membatalkan keyakinan orang-orang Arab yang beranggapan bahwasanya tidak boleh umrah di bulan haji. Itu kemaslahatan yang besar. Sebagaimana juga Nabi sendiri dalam hadis sebelumnya, hadis Aisyah, Abu Sa'id, Abu Hurairah menjelaskan tentang bagaimana Nabi SAW dan juga hadis Anas. Nabi sendiri ketika melakukan haji itu qiran. Tetapi Nabi sebenarnya lebih menyukai tamattu. Nabi tidak melakukan tamattu, tapi Nabi mengatakan itu yang paling utama, itu yang lebih dicintai. Karena ada sebab. Nah, karena itu para ulama menjelaskan ketika ada seolah-olah pertentangan antara perkataan dengan perbuatan Nabi, maka perkataan lebih didahulukan. Karena lebih jelas dan tegas, tidak ada kemungkinan yang lain.
Tapi kalau perbuatan masih ada kemungkinan Nabi meninggalkan yang afdal karena ada kemaslahatan. Dan begitu, ya, masih banyak contoh yang semisal dengan itu. Kemudian bab selanjutnya, bab istihbabu dukhuli Makkah min ats-tsaniyatil ulya wal khuruj minha min ats-tsaniyatis sufla wa dukhulu baldatin min tariqin ghaira allati kharaja minha. Imam Nawawi mengatakan istihbab dianjurkan, disunnahkan masuk Mekah melalui tempat yang namanya Tsaniyatul Ulya dan keluar dari Mekah melalui tempat atau jalan yang namanya Tsaniyatus Sufla. Dan kemudian Imam Nawawi mengatakan wa dukhulu baldah, dan masuk ke suatu negeri melalui jalan yang berbeda dengan jalan ketika keluarnya. Ini pendapat Imam Nawawi. Ini judul yang dibuat oleh Imam Nawawi. Dan ini pendapat yang beliau sebutkan di sini. Di mana Imam Muslim menyebutkan hadis dalam bab ini, hadis dari Nafi' dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju min tariqi syajarah wa yadkhulu min tariqil mu'arras wa idza dakhala Makkah dakhala min ats-tsaniyatil ulya wa yakhruju min ats-tsaniyatis sufla. Hadis ini dari Nafi' dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah SAW, kata Abdullah bin Umar, kalau keluar, maksudnya keluar dari Madinah, maka melewati jalan Asy-Syajarah namanya. Allah alam ya. Jalan yang di situ ada pohon atau ya namanya. Kita tidak tahu tentunya karena ini sudah lama. Dan juga orang sekarang juga mereka di mana jalan Nabi, karena itu semua sudah berubah dengan bangunan. Lewat mana Nabi dulu? Wa yadkhulu min tariqil mu'arras, dan Nabi masuk ke Madinah melalui jalan namanya Al-Mu'arras. Itu tempat di Madinah, ya ada tempat. Dan kalau masuk Mekah melalui Tsaniyatul Ulya dan keluar dari Mekah melalui Tsaniyatus Sufla. Dalam riwayat Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma ja'a ila Makkah dakhalaha min a'laha wa kharaja min asfaliha. Aisyah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau masuk Mekah, maka beliau masuk lewat tempat yang tingginya, jalan yang tinggi, dan keluar melalui jalan yang rendah. Dalam riwayat yang lain Aisyah mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala amal fathi min kada min a'la Makkah. Rasulullah SAW masuk Mekah ketika pembebasan kota Mekah dari suatu tempat namanya Kada, dari tempat yang tinggi dari Mekah. Qala Hisham fakana abi yadkhulu minhuma kilayhima wa kana abi aktsara ma yadkhulu min Kada. Kata Hisham ibnu Urwah ibnu Zubair, maka abi, yaitu abi bapakku, yaitu Urwah ibnu Zubair. Urwah ibnu Zubair adalah ponakannya Aisyah. Di mana Hisham mengatakan bapakku, yaitu Urwah bin Zubair, itu masuk melalui keduanya, yaitu dari jalan yang atas ataupun yang bawah. Tetapi bapakku lebih banyak masuk dari tempat yang tinggi, yaitu Kada. Di sini Imam Nawawi berpendapat bahwasanya disunnahkan, kata Imam Nawawi, ketika kita masuk Mekah dari Tsaniyatul Ulya dan keluar dari Tsaniyatus Sufla. Kemudian Imam Nawawi lebih mengumumkan lagi bahwasanya kalau seseorang masuk ke suatu negeri, maka dia hendaknya masuk dari suatu jalan, keluar dari jalan yang lain.
sebagaimana perbuatan Nabi SAW. Tentunya ini dalil Imam Nawawi. Syekh Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya hal ini adapun dalam hal haji, ya, sebagian ulama berpendapat seperti itu. Itu dianjurkan masuk Mekah lewat Saniyatul Ulia dan keluar lewat Saniyatul Sufla. Adapun memasuki negeri yang lain, suatu negeri, maka tidak disunahkan itu. Artinya, apakah harus sama? Apakah harus beda jalan masuk dengan jalan keluar? Kalau dalam ibadah haji, iya, menurut sebagian para ulama. Sebagian yang lain, maksudnya ibadah haji atau umrah. Ibadah haji ataupun umrah. Adapun orang yang misalnya datang ke Mekah untuk tidak melakukan ibadah haji dan umrah, maka tidak disunahkan. Misalnya datang ke Mekah untuk jualan. Tapi ini maksudnya adalah datang ke Mekah untuk haji ataupun umrah atau ibadah. Maka menurut sebagian para ulama disunahkan melewati jalan yang dilalui oleh Rasulullah. Sebagian ulama lagi mengatakan tidak. Nabi SAW kenapa melewati Saniyatul Ulia, keluar dari Saniyatul Sufla? Maka karena memang itulah jalan yang terdekat dari beliau ketika itu datang dari Madinah. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan tidak disyariatkan untuk harus masuk Mekah dari Saniyatul Ulia juga keluar dari Saniyatul Sufla. Tapi apa? Yang justru dianjurkan adalah masuk dan keluar melalui jalan yang mudah baginya. Karena Nabi SAW sendiri tentunya melakukan ini, kata para ulama, ya karena itulah yang lebih mudah bagi beliau ketika itu. Makanya para ulama mengatakan dalam hal ini, apakah fi'lun Nabi SAW al-mujarrad, apakah perbuatan Nabi SAW itu semata-mata itu adalah ibadah atau kebetulan? Di sini berbeda pendapat para ulama. Ketika sebagian ulama yang mengatakan kalau itu ibadah, maka itu yang dipilih oleh Imam Nawawi bahwasanya disunahkan lewat, kalau masuk Mekah harus lewat Saniyatul Ulia, atau bukan harus tapi disunahkan. Tapi kalau pendapat ulama yang mengatakan itu bukan suatu yang disunahkan, bukan beribadah melakukan itu, tapi hanya sekedar kebetulan Nabi memang itulah jalan yang paling mudah bagi beliau, maka tidak dianjurkan atau tidak disunahkan untuk mengikuti jalan tersebut. Tapi yang lebih utama justru mengikuti jalan yang mudah atau yang terdekat. Dan kalau kita lihat yang kedua, di mana Nabi SAW tentunya secara umum dan syariat Islam itu menyukai kemudahan, yang mudah. Ini pembahasan tentang bagaimana masuk Mekah. Adapun masuk ke suatu negeri selain Mekah, apakah memang dianjurkan melewati satu jalan kemudian keluar lewat jalan yang lain? Maka pendapat yang lebih kuat dalam hal ini tentunya tidak. Karena tidak mungkin dikiaskan. Maka di sini wallahu a'lam Imam Nawawi mengkiaskan. Kalau kita mendatangi suatu negeri, masuk lewat satu jalan, keluar lewat jalan yang lain. Masuk lewat pintu, keluar dari pintu yang lain. Maka ini dikiaskan. Tentunya kiasan ini dikiaskan kepada mana? Kepada ibadah haji atau umrah, dan juga dikiaskan, kata Imam Nawawi dalam syarah di sini, dikiaskan kepada perbuatan Nabi SAW ketika mendatangi musalla Id, tempat salat Id, di mana Nabi SAW menganjurkan ketika salat Id kita, Idul Fitri ataupun Idul Adha, datang dari jalan A, keluar pulangnya lewat jalan B. Maka sebagian ulama yang seperti Imam Nawawi dan yang lain yang mengkiaskan kepada itu, maka itu dikiaskan kepada seluruhnya. Berarti juga dianjurkan ketika mendatangi sholat Jumat dan sebagainya. Tapi pendapat ini dikritisi oleh Syekh Utsaimin bahwasanya ini tidak, di mana Nabi hanya menganjurkan menyelisihi jalan pergi dan pulang itu hanya dalam sholat Idul Fitri dan Idul Adha, tidak bisa dikiaskan kepada yang lain, yaitu sholat Id, sholat Jumat ataupun yang lain.
Karena Nabi sendiri tidak melakukannya dalam yang lainnya. Maka di sini bisa kita lihat bagaimana ibadah tentunya berdasarkan yang disyariatkan oleh Nabi SAW. Tapi dalam hal ini berbeda pendapat para ulama. Apakah seluruh perbuatan Nabi itu disyariatkan atau tidak? Nah, di sini adalah mahallul khilaf atau di mana para ulama sering berselisih. Ketika Nabi melakukan ini, apakah itu memang disyariatkan atau tidak? Atau itu khusus bagi Nabi atau ada hal yang lain yang kebetulan Nabi melakukannya? Kemudian bab selanjutnya yaitu istihbab al-mabit bi dhituwa inda iradati dukhuli Makkah wal iktisal lidukhuliha wa dukhuliha naharan. Hadis ini juga dari Nafi', dari Abdullah bin Umar. Hadis ini bab ini tentang istihbabul mabit, yaitu dianjurkan menginap bermalam di Dhi Tawa atau Dhi Tuwa, boleh dibaca. Tawa atau Tuwa. Dhi Tawa. Ketika seseorang ingin masuk Mekah dan mandi di Dhi Tawa tersebut dan masuk Mekah siang hari. Ini kata Imam Nawawi dianjurkan, disunnahkan bagi orang yang ingin masuk Mekah untuk menginap mabit di Dhi Tawa, kemudian mandi di situ, kemudian masuk Mekah di siang hari. Di sini disebutkan oleh Imam Muslim hadis dari Nafi' dari Abdullah bin Umar, anna Rasulullah SAW bata bi Dhi Tawa hatta asbaha thumma dakhala Makkah. Dari Nafi' dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah SAW menginap bermalam di Dhi Tawa sampai subuh, kemudian beliau masuk Mekah. Dalam riwayat yang lain, anna Ibnu Umar kana la yaqdamu Makkah illa bata bi Dhi Tawa hatta yusbih wa yaghtasil thumma yadkhulu Makkah naharan wa yadhkuru anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu fa'alahu. Abdullah bin Umar itu tidak pernah datang ke Mekah kecuali menginap bermalam di Dhi Tawa, suatu tempat sebelum Mekah. Sampai beliau menginap di situ sampai pagi hari, kemudian mandi, kemudian masuk Mekah pada siang hari. Dan beliau menyebutkan bahwasanya inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ini sahabat Abdullah bin Umar yang mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Di mana Imam Muslim di sini mengatakan disunahkan menginap di Dhi Tawa. Dalam riwayat yang lain disebutkan anna Rasulullah SAW juga dari Abdullah bin Umar kana yanzilu bi Dhi Tawa wa yabitu bihi hatta yusalli as-subha hayna yaqdamu Makkah wa musalla Rasulullah SAW dzalika ala akmatin ghalidhah laisa fil masjidil ladzi buniya thamma walakin asfala min dzalika ala akmatin ghalidhah, yaitu disebutkan bahwasanya Abdullah bin Umar mengatakan Rasulullah SAW itu menginap di Dhi Tawa sampai beliau sholat subuh di sana, kemudian baru masuk Mekah. Kemudian tempat beliau sholat adalah namanya Akmah Ghalidhah, dan bukan di masjid yang dibangun di atasnya, atau yang bukan di masjid yang dibangun di situ, tetapi di bawahnya lagi, kata Imam Muslim. Kata Abdullah bin Umar. Hadis-hadis ini disebutkan oleh Imam Muslim, hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, di mana disebutkan Nabi SAW ketika masuk Mekah, maka beliau menginap
di suatu tempat namanya Dhi Tawa, kemudian mandi di situ, kemudian masuk Mekah itu pada siang hari, maka Imam Nawawi di sini menyebutkan itu disunnahkan. Wallahu a'lam, ya, sebagian ulama di antaranya Syekh Utsaimin mengatakan apakah memang dianjurkan mabit atau tidak, maka Imam Nawawi sendiri menyebutkan di sini sebagian para ulama mengatakan tidak mesti mabit di situ. Kemudian juga ketika ingin masuk Mekah apakah mandi? Ya, perbuatan Nabi sendiri mandi ketika masuk Mekah. Tapi sebagian para ulama mengatakan jika seseorang itu sudah sebelum dia ihram mandi, maka insya Allah cukup. Ketika dia ingin melakukan ibadah haji ataupun umrah, sebelum dia ihram dia melakukan mandi terlebih dahulu. Dan dia niatkan itu untuk mandi ketika ihram, kemudian juga ketika akan masuk Mekah. Sebab tentunya kalau sekarang seorang misalnya masuk Mekah dari Madinah misalnya, ya biasanya dia langsung ke hotel. Hotelnya itu sudah dalam Mekah. Kalau seandainya dia harus atau disunahkan, ya berarti dia sebelum masuk Mekah dia mandi. Maka seorang sebaiknya ketika dia berihram untuk haji ataupun umrah, dia sudah meniatkan untuk mandi itu untuk ihram dan masuk Mekah. Tapi tentunya lebih sempurna dia mandi sebelum masuk Mekah. Tapi kalau sekarang kita lihat, ya kalau dia ikut rombongan, ya, biasanya hotelnya di dalam Mekah sudah. Dan tidak mungkin dia mandi kecuali di situ. Wallahu a'lam. Di sini tentunya ini keutamaan di mana Nabi SAW melakukan apa yang utama. Dan tentunya jika itu memungkinkan, maka dianjurkan kita melakukannya. Dan di sini bisa kita lihat bagaimana Abdullah bin Umar, beliau orang yang terkenal sangat mutaba'ah kepada Nabi SAW, sangat mengikuti Nabi. Di mana Nabi tidur di situ Abdullah juga, ya, beliau menandai di mana Nabi melakukan ini dan itu. Maka di sini bisa kita lihat bagaimana Abdullah bin Umar, beliau adalah di antara sahabat yang beliau sangat ittiba kepada Nabi SAW. Maka di mana Nabi berhenti, di mana Nabi mabit, beliau juga melakukannya. Tapi apakah, sekali lagi pertanyaannya, apakah itu semua disyariatkan atau disunahkan secara khusus? Nah, maka di sini berbeda ya pendapat para ulama. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin ya beberapa bab yang kita bisa baca pada malam hari ini yang berkaitan dengan umrah di Ramadan dan juga tadi bagaimana seorang ketika ingin masuk Mekah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.